Nah, MBBR itu apa sih? Kepanjangan dari Moving Bed Biofilm Reactor. Dipastikan harus ngaduk seperti ini. Jadi bener-bener semua medianya berputar. Nah, ketika kotoran itu lepas, di bak kontrol ini, saya tinggal buka valve-nya. Oke, jumpa lagi bersama Onelito Koi dengan saya Faisal si tukang kayu. Hari ini kita mau bahas sesuai dengan janji saya nih. Jadi kita merenovasi chamber kolam kita. Ini kolam nomor 3 sama nomor 4. Ya, kita renovasi dengan teknik dan cara yang berbeda. Intinya sih untuk pemilihan medianya yang kita pakai ini bisa jauh lebih efisien secara cost, tetapi performance-nya nggak kalah juga kok dengan kita menggunakan media-media yang lain gitu. Seperti apa? Ayo kita lihat. Kolam ini totalnya panjangnya 6 meter ya, 6 meter. Nah, chambernya saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai chamber pompa dan 10 untuk bak kontrol ya gitu. Nah, lebar dari masing-masing chamber itu kurang lebih 40 nih, 40 ya. Yang ini untuk area medianya 50. Nah, ini 50. Jadi seperti apa sih chambernya ya? Nah, seperti ini. Jadi dari bottom drain saya bikin settlement chamber dulu nih di chamber 1. Ini saya kasih brush untuk menahan kotoran-kotoran beratnya nih, gitu kan. Lalu chamber 2, chamber 3 saya pakai MBBR ya. Saya pakai MBBR. Apa itu MBBR? Nanti kita bantu jelaskan detailnya ya. Jadi ini MBBR di mana coldness ini saya pakainya K2. Jadi dia agak lebih besar sedikit ya memang ya. Ini saya pakai K2. Ini kita aduk. Jadi kotoran pertama ini langsung aduk ya. Tuh. Ya, ini langsung diaduk seperti ini. Nah, MBBR jika diaduk seperti ini, maka jatuhnya ini menjadi media biologis. Ya. Ini media biologis chamber 2 dan 3. Chamber 4 dan 5 ini kita bikin statik, tidak kita aduk seperti itu. Nah, ini jatuhnya seperti mekanik, media mekanik. Jadi kotoran ditahan di bawah si chamber statik ya. Dari statik kita kasih oyster tuh. Ini untuk pH buffer kita berikan oyster shell. Dan kita kasih seramik media lagi. Seperti itu. Ya, jadi setelah dia berpindah ke seramik medianya lagi, barulah kita berikan statik lagi nih di sini. Kenapa sih saya kasih statik lagi di sini? Tujuannya adalah untuk melakukan polishing water. Jadi kan setelah dia berjalan, kotoran-kotoran halusnya kita tahan lagi di sini supaya yang balik ke area pompa itu lebih bersih, baru dikembalikan ke kolam seperti itu ya. Kurang lebih flow-nya akan demikian ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba sharing detail-detailnya ya. Saya memilih MBBR itu untuk filtrasi di awal gitu ya. Karena kalau saya coba searching di Google gitu ya, beberapa perusahaan water treatment atau WTP itu justru mengelola limbah pertama atau air kotor pertama itu menggunakan MBBR. Nah, MBBR itu apa sih? Kepanjangan dari Moving Bed Biofilm
reaktor. Jadi teknik atau teknologi yang dipakai adalah menggunakan media tertentu untuk diputar menggunakan aerasi. Nanti si biologinya itu akan hidup di permukaan media, membentuk lapisan-lapisan film, makanya disebutnya biofilm, seperti itu. Nah, dengan demikian nanti segala bentuk amoniak itu bisa diproses dan diolah sedemikian rupa untuk menjadi nitrit. Ya, jadi itu saya gunakan juga MBBR. Alasan yang keduanya karena MBBR ini punya keunggulan atau keunikan, dia bisa melakukan proses nitrifikasi bersamaan dengan lumpur-lumpur yang dibawa oleh si air. Ya, jadi lumpur-lumpur yang dibawa itu karena diaduk, dia tetap bisa melakukan yang namanya proses nitrifikasi. Kalau kita menggunakan media yang statis atau yang diam, misalkan seperti seramik media katakan gitu ya, lumpur itu akan lama-lama mengendap di permukaan seramik medianya sehingga menutup pori-pori media. Ketika sudah menutup pori-pori media dan kita kelamaan tidak membersihkan, maka mikroorganismenya tidak bisa hidup di dalam si pori-pori media lagi karena ketutup. Nah, kalau MBBR itu kelebihannya adalah karena dia terus diputar, diaduk, sehingga lumpur itu tidak ada endapan. Nah, dia akan diaduk menggunakan sistem aerasi ya, dengan oksigen yang dihasilkan oleh mesin aerator. Dipastikan harus ngaduk seperti ini. Jadi benar-benar semua medianya berputar dan bergesekan satu dengan yang lainnya. Ada persyaratan untuk menggunakan MBBR, yaitu setelah chamber MBBR harus ada media mekanik yang cukup kuat untuk memastikan lumpur-lumpur halus itu tertahan dan tidak berpindah ke chamber berikutnya. Makanya saya bikin chamber itu tadi ada MBBR, ada MBBR lagi, ada statik, ada statik. Nah, ini dua statik inilah yang saya gunakan untuk media mekaniknya, menahan lumpur-lumpur halus. Kenapa saya pilih media seperti ini? Supaya juga kalau pada saat kita maintenance itu gampang banget. Kita nggak perlu ngangkat media sebetulnya kalau hanya untuk maintenance. Caranya gimana? Yang tadi statik-statik tersebut cukup kita nyalakan aerasinya. Nanti dia ngaduk tuh. Dia ngaduk. Tentunya pompa harus mati ya. Pompa kalau udah mati kan flow airnya kan sudah tidak ada yang bergerak ya. Jadi dia akan ngaduk di satu tempat itu. Otomatis kotoran yang tertahan di bagian bawah media ataupun yang ada di tengah-tengah media itu akan lepas. Ya. Begitu diaduk tuh kotoran akan lepas, pasti seperti itu. Nah, ketika kotoran itu lepas, di bak kontrol ini saya tinggal buka valve-nya. Valve-nya kita buka di chamber yang kita tuju, maka kotorannya akan keluar bersamaan dengan air yang ada di dalam chamber. Saya tetap berupaya selalu menyediakan bak kontrol seperti ini. Tujuannya untuk apa? Supaya kita kalau mau melakukan maintenance seperti backwash tuh gampang, nggak perlu repot cabut-cabut pipa ataupun harus banyak yang harus kita lakukan. Nah, ini cukup kita bikinkan gagang yang tinggi, kita nggak perlu nunduk, ini kita putar ke kiri aja tuh, dia udah kebuka tuh kan. Nah, ini kita tutup lagi nanti. Itu makanya saya pilih kenapa menggunakan cara-cara seperti ini. Sangat simple ya. Maintenance kolam ini cukup satu orang, butuh waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Pekerjaannya sudah selesai, kita tinggal isi air kembali. Mungkin ada beberapa teman-teman ada yang bilang, wah kalau bikin kolam kayak gitu mahal, saya pakai ini aja beres gitu. Ya mungkin ada yang seperti itu juga. Cuman kalau kami di sini ya seperti ini. Kenapa? Karena saya butuh bioload yang cukup besar. Saya butuh bioload yang cukup tinggi. Supaya
pada saat kita push pakan untuk ikannya, dipastikan filter kita mumpuni untuk melakukan yang namanya proses nitrifikasi. Yang sulit tuh itu. Kalau biolotnya nggak bisa mumpuni untuk melakukan proses nitrifikasi, maka impactnya ke ikan akan bahaya. Bisa bakteri crash, bisa kena jamur insang, bisa jamuran mungkin juga gitu. Jadi banyak penyakit yang bisa ditimbulkan karena biolotnya tidak mampu untuk melakukan proses nitrifikasi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kolamnya sudah ada, kolamnya sudah jadi, ingin melakukan sedikit modifikasi filter atau chamber, bisa menggunakan teknik seperti ini. Supaya apa? Supaya performance-nya bisa lebih maksimal gitu ya. Sekadar sharing dan tips dari kami, jangan lupa komen aja kalau ingin bertanya. Kita akan maksimal sebisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, jangan lupa juga di-share jika ini bermanfaat buat Sobat Onelito dan juga kerabat-kerabatnya. Like dan tentu juga subscribe. Karena Onelito, make hobbies happy. Bye.